Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sekalian, pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat niat. Dengan tiga nikmat itu akhirnya kita bisa hadir di salat subuh berjamaah. Dan kita lanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amalan mulia yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul mizan kelak. Teman sekalian, pagi hari ini kita akan mentadabburi satu surah yang membahas satu karakter, yaitu surah Al-Munafiqun. Walaupun di surah-surah yang lain juga dibahas, namun surah ini lebih khusus. Hampir seluruh surat ini membahas tentang kemunafikan, kecuali 3 ayat terakhir. Jangan sekalian, munafik ataupun an-nifaq ini memang dalam sejarah perjalanan kaum muslimin menjadi satu masalah yang krusial. Orang munafik hadir bersama kaum muslimin, berbeda dengan orang-orang kafir yang hidupnya secara teritorial itu lain tempatnya. Tapi orang-orang munafik ini yang bersama kaum muslimin, sholat bersama, sehingga orang munafik ini lebih susah dalam artian untuk mengidentifikasi. Maka Allah menerangkan di dalam surah ini sifat-sifat mereka agar kita mengerti, sehingga Allah dalam surah ini mengatakan fahdharhum, hati-hatilah kepada mereka, waspadalah terhadap mereka, karena mereka berada dengan kita. Penting buat kita jemaah sekalian untuk mengetahui karakter itu, agar kita tahu munafik ini yang dikatakan Allah humul adu, mereka itu adalah musuh, lawanmu, agar kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Dengan mengetahui sifat-sifat dan karakternya, kita bisa lebih berhati-hati. Karena jemaah sekalian, ketika tidak sedikit orang yang karena tidak meneliti atau tidak mengidentifikasi dengan baik, akhirnya lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Ini terjadi di berbagai macam pergerakan yang tidak luput juga di negeri kita, Indonesia. Apalagi orang munafik ini punya skill-skill tertentu. Nah, ini yang kita baca di surah ini. Jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam keterangan beliau mengatakan bahwa an-nifaq atau sifat munafik atau kemunafikan itu ada 2 jenis. Jadi ada yang i'tiqadi, ada yang amali. Yang i'tiqadi mungkin kita pernah dengar juga keterangan ini. Yang i'tiqadi adalah munafik yang memang khalis, yang betul-betul munafik. Artinya apa? Ya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin.
Ada sebahagian manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi wa ma hum bimumin, mereka bukan orang beriman. Jadi dalam hatinya memang tidak ada iman, hanya di lisannya saja, hanya di mulutnya saja. Ini namanya i'tiqad. I'tiqadnya i'tiqad munafik, gak ada iman sama sekali. Kata Imam Ibnu Katsir, yang seperti ini yukhallidu sahibahu finnar, ini akan mengekalkan yang pemilik sifat ini di neraka. Jadi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu ada di bagian paling bawah neraka. Itu tidak akan diangkat-angkat lagi karena memang gak ada iman. Ini yang munafiknya i'tiqadi, seperti munafik-munafik pada zaman Nabi, yang pada waktu itu diketuai oleh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ada an-nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah amali, yang sifatnya amalnya saja, amal orang munafik, tapi hatinya masih ada iman. Orang beriman tapi beramal munafik. Ya, seperti yang sering kita dengar, amal munafik itu ya suka bohong, ingkar janji, berkhianat, ya, sumpah-sumpah dan lain-lainnya. Nanti kita baca di sini. Tapi dia masih beriman, maka yang seperti ini dosa besar, tetapi tidak mengekalkan dia di neraka. Satu masa dia akan diangkat setelah terselesaikan urusan dosanya ini. Nah, jemaah sekalian, seperti katakan tadi, kita penting mengetahui sifat-sifat orang munafik ini. Yang pertama, supaya kita tidak terjangkit sifat ini. Karena ada i'tiqadi, ada amali, tidak menutup kemungkinan kita pun menjalankan ataupun melakukan amalan-amalan orang munafik. Maka kita penting mengetahui bagaimana karakter mereka supaya kita tidak seperti mereka. Yang kedua tadi, supaya kita tahu siapa sih orang munafik yang bisa kita lihat secara zahir. Karena kita batin tidak tahu. Secara batin kita tidak tahu, wallahu alam, karena urusan batin ini urusan Allah. Tapi secara zahir karakter itu diterangkan oleh Allah agar kita berhati-hati. Jangan sampai orang-orang yang berkarakter munafik ini dijadikan teman setia. Karena sudah pasti dia akan berkhianat. Sudah pasti dia akan memusuhi kita dengan cara-cara yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Kalau secara umum orang munafik itu goalnya, tujuan utama itu adalah yaitu menjauhkan manusia dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah. Yang kedua, at-tafriq bainal mu'minin. Yang kedua adalah memecah belah di antara kaum mukminin. Ini tujuan utama. Bagaimana orang Islam itu menjauhi Islam, menjauhi Allah. Yang kedua, terjadinya perpecahan di antara kaum mukminin. Dan ini dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah yang telah dilakukan mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya jamaah sekalian yang terjadi di zaman Nabi, karena sejarah ini berulang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami ulang di antara manusia. Sejarah di masa lalu atau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang dilakukan oleh kaum-kaum di masa lalu tidak menutup kemungkinan terulang sekarang. Mengapa cerita Firaun itu diulang-ulang oleh Allah? Bahkan di surat-surat pendek pun seperti soal Buruj masih ada sebutan Firaun. Karena karakter Firaun ini akan berulang. Karakter pemimpin yang seperti Firaun itu akan terulang, akan kembali lagi.
Maka dengan kisah-kisah Fir'aun tersebut Allah mengingatkan kita bahwa ada pemimpin-pemimpin yang karakternya seperti Fir'aun, di mana Fir'aun itu berasalkan pada trilogi kekuatan konglomerat, kekuatan militer aman, sedangkan konglomeratnya adalah Qarun, dan kekuatan ahli sihir. Kekuatan ahli sihir ini kekuatan trilogi Firaun. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada pemimpin yang berdiri di atas tiga kekuatan ini. Dia menguasai militer, konglomerat, dia bersekutu dengan dukun-dukun nih, bersekutu dengan para supranaturalis istilahnya. Kalau kita sebut sekarang para penasehat apa? Spiritual. Jamaah sekalian, kita langsung saja baca dalam ayat yang pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, yang artinya bila mana datang orang munafik kepadamu, mereka akan bersaksi berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia bersaksi wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Allah mengetahui bahwa Nabi adalah Rasulullah, dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu berdusta. Jadi orang munafik ini kalau ketemu dengan Rasulullah, mereka bersaksi bahwa engkau Rasul, engkau Nabi, aku pengikutmu, kira-kira seperti itu. Memberikan persaksian akan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, mereka itu berdusta. Artinya di mulutnya saja mereka berkata seperti itu. Bahkan pada ayat berikutnya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasuddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Bahkan mereka itu bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tapi sumpahnya ini kata Allah junnatan, ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpahnya itu sebagai pelindung, sebagai perisai dari apa? Dari hal-hal yang akan membahayakan mereka. Jadi sumpahnya itu bukan karena betul-betul sumpah, tapi sumpah agar mereka selamat, ya, karena waktu itu mereka minoritas, selamat daripada segala macam gangguan yang akan, ya, boleh jadi mereka terima. Sumpahnya juga untuk mencari dukungan, sumpah untuk segala macam tujuan duniawi. Artinya dengan mengatakan wallahi itu mereka begitu mudah bersumpah demi keselamatannya, demi mendapatkan support dan lain-lain. Tetapi fasaddu an sabilillah, tapi mereka itu menjauhkan manusia dari jalan Allah. Kalau diterangkan di sini makna dari fasaddu an sabilillah adalah wa famana'un nas 'anil jihad wa 'anil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu melarang manusia, menjauhkan manusia dari jihad, kemudian dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sumpah, misalnya saya sumpah akan membela Islam, sumpah akan ini dan itu, ya. Tapi apa misalnya perbuatannya itu perbuatan yang membawa manusia jauh dari Islam, melarang manusia dari jihad pada waktu itu. Jadi nanti dalam perang Badar itu terbukti orang munafik ini. Kalau nanti perang Badar, kata-kata Allah ini terbukti.
Ini jamaah sekalian. Jadi mulutnya dan perilakunya ini berbeda. Lisannya mengatakan, bersumpah misalnya saya akan membela Islam, tapi perilakunya justru menjauhkan manusia dari Islam, dari jihad, dari beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau seorang pemimpin yang kebijakannya itu kebijakan yang justru menjauhkan umat dari agamanya. Nah, ini sumpahnya orang munafik seperti itu. Kemudian kata Allah selanjutnya, bagaimana sifat mereka? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Kata Allah, innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka itu beriman lalu kafir. Lalu Allah kunci atas hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan akal pikirannya. Fahum la ya'rifuna al-khaira wal iman, mereka tidak lagi mengetahui mana yang baik dan mana yang iman. Apa maksudnya mereka beriman dan kafir? Di sini terangkan jemaah sekalian, mufassir mengatakan, karena orang munafik ini nataqu bi kalimati syahadah 'anil 'indal mu'minin, thumma nataqu bil kufri 'inda syayatinil mujrimin. Karena orang munafik ini kalau ketemu orang beriman, dia bilang aku beriman. Tapi kalau ketemu orang-orang kafir, dia bilang aku juga kafir. Jadi iman dan kafir ini bagi orang munafik sesuatu yang gampang saja, seperti tidak ada konsekuensinya. Nah, ini jamaah sekalian, memang seperti itulah sifat-sifat munafik. Begitu mudahnya dia mengatakan iman, begitu mudahnya pula dia mengatakan kafir. Jamaah sekalian, kemudian jamaah sekalian, Allah kunci mati, fatubi ala qulubihim, yakni khatama ala qulubihim fala yasil ilaiha huda wala nur. Allah kunci mati hatinya sehingga tidak sampai ke hatinya itu cahaya hidayah, tidak sampai hidayah dan cahaya iman. Namun jemaah sekalian, diterangkan di sini orang munafik ini luar biasa. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, mempesonamu penampilan mereka, a'jabatka hay'atuhum wa manadhiruhum li husniha wa nadharatiha. Jadi kita mufassir, kalau kita melihat orang munafik itu kita terpesona dengan penampilannya yang meyakinkan, penampilannya keren. Jadi penampilan itu kayak betul-betul meyakinkan. Kalau kita misalnya melihat ya orang ini kayaknya orang baik nih, penampilannya itu penampilan orang baik. Secara zahir itu kelihatan orang baik. Ini mempesona jamaah sekalian. A'jabatka, dia akan mempesona. Begitu juga dikatakan di sini pemimpin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat berikutnya ini, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata, engkau pun mendengarkan kata-katanya. Jadi orang munafik itu punya skill fasahatul lisan, kalau kita kayak public speaking, kemampuan mengolah katanya itu luar biasa, sehingga dia mempesona orang-orang yang mendengar. Silat lidahnya ini luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak jeli melihat
karakter-karakter mereka itu akan terbawa. Kata Sayyidina Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Rasulullah yang muda, yang masih muda. Ya, beliau adalah sepupu Rasulullah. Beliau anak dari paman Nabi yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini berkatakan bahwasanya Abdullah bin Salul, pemimpin munafikin itu, jasiman wa fasihan, itu orangnya penampilannya keren dan juga fasihan, fasih, berbicara juga pintar. Karena memang Abdullah bin Salul min asyrafil Madinah, termasuk pemimpin Madinah, orang-orang yang diagungkan di Madinah sebelum kedatangan Rasul. Ya, dia berharap jadi pemimpin Madinah, tapi begitu Nabi datang, ternyata harapan itu pupus ya, dengan hadirnya Rasulullah. Dia seperti dendam itulah, seperti hasad dengki kepada Nabi. Dikatakan ini jemaah sekalian, fa idza qala sami'a an-nabiyyu qawlahu. Dikata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa idza qala sami'a an-nabiyyu qawlahu, kalau dia berkata-kata, Allah juga kalau dia sedang berbicara, Rasulullah, Nabi itu mendengarkan juga kata-katanya. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud lagi ngomong, Nabi pun mendengarkan karena ya kemampuan tadi berbicara. Maka dari dua sifat ini jemaah sekalian, yaitu keren penampilan, kemudian keren pembicaraannya, ngomongnya ini tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran. Tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran, karena ternyata orang munafik ini dalam dua hal ini luar biasa ini. Penampilannya luar biasa, kata-katanya juga luar biasa. Kita jangan terpesona dengan dua perkara ini, perkara penampilan dan perkara narasi-narasi yang mempesona, kata-kata yang mempesona. Tapi begitulah memang zamannya. Di zaman Nabi pun orang munafik itu juga begitu. Artinya apa? Dia penampilannya hebat, kemudian ceramah-ceramahnya atau pidatonya juga hebat, sehingga orang mendengarkan apa yang mereka katakan. Tasma' liqaulihim. Tapi kata Allah, ka'annahum khusyubun musannada. Tapi mereka itu seperti kayu yang bersandar. Jadi ada kayu bersandar, itu kalau disegel saja dia jatuh. Dia menyandar, dia tidak punya kekuatan, tidak punya ruhul iman, tidak punya ruhul jihad. Sehingga ketika diajak perang misalnya, kalau kira-kira dia akan kalah, mundur. Terus seperti saya katakan tadi, ketika mau perang Badar kan jumlah kaum muslimin gak imbang dengan jumlah orang kafir. Kalau tidak salah 300 lawan 900. Jadi secara hitung-hitungan kekuatan kaum muslimin sepertiganya. Ini orang munafik mundur. Karena gak ada perangnya, gak ada ruhul jihad. Sementara orang beriman, perangnya adalah li'ala kalimatillah, imma syahadah wa imma al-ghadimah. Misalnya kalau orang beriman itu perang itu bainal husnayain, pasti dapat dua kebaikan. Kalau enggak kemenangan ya mati syahid, begitu aja. Kalau enggak menang mati syahid. Dua-duanya kemenangan. Tapi bagi orang munafik yang diharapkan adalah kemenangan duniawi. Karena kalau menang nanti dapat apa? Ghanimah, harta rampasan. Makanya orang munafik dalam perang Badar ini mengundurkan diri, Pak. Karena dia kira-kira kayak ini nggak imbang nih, kemungkinan kalah. Tapi ternyata jemaah sekalian, dalam perang Badar itu Allah menunjukkan bagaimana Allah khairun nasirin. Allah itu
zat yang paling terbaik dalam memberikan pertolongan. Sehingga keyakinan orang-orang yang bersama Rasul, yaitu para sahabat-sahabat yang setia, mereka mengulang-ulang kalimat kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Sehingga dalam perang Badar itu Allah tolong dengan ribuan malaikat, ya khamsati alafin minal malaikati murdifin. Perang Badar adalah perang yang sukses. Kaum mukminin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kalau itu tadi orang-orang munafik diikuti pikirannya, mungkin orang-orang Islam nggak jadi, nggak usah perang lah, kayaknya nggak ibadah. Tapi tidak dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kita perang karena Allah, bukan karena jumlah. Jadi jemaah sekalian, kemudian jemaah sekalian, yahsabuna kulla shahidin alaihim humul aduwwu fahdharhum. Nah, ini penting nih. Humul aduwwu fahdharhum. Kata Allah, mereka itu musuh, maka hati-hatilah. Kata mufassir ini, humul a'da'ul kamiluna fil adawati laka walil mu'minina wa in adharul islam fahdharhum wala ta'manhum ala sirr. Jadi katanya mereka itu musuhmu yang sempurna, maksud musuh betul-betul musuh di dalam memusuhimu dan orang beriman. Walaupun mereka menunjukkan keislamannya, berhati-hatilah, jangan mempercayai mereka dalam hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, ini jangan kalian dari belakang atau di depan rahasia, atau apalagi yang rahasia jangan sampai terungkap kepada orang-orang munafik ini. Pasti dia akan menyampaikan info itu kepada pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang kafir. Dari jamaah sekalian, ini dalam perjalanan sejarah pergerakan Islam terjadi jamaah sekalian. Orang-orang yang bersifat munafik ini akhirnya menjadi pengkhianat perjuangan, ya. Akhirnya menjadi melemahkan perjuangan, membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh Islam. Sehingga musuh Islam tahu bagaimana cara melemahkan kaum mukminin. Dan ini terjadi jemaah sekalian. Jemaah sekalian, orang-orang munafik ini memang lebih sulit karena mereka hidup bersama kita, sehingga kadang kita tidak tahu, ya, bahwa dia itu musuh. Ya, istilahnya bahasa yang sering kita dengar, musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam, sehingga ayam itu nggak tahu kalau itu musuh karena bulunya ayam, padahal dia mau makannya. Atau serigala berbulu domba. Domba nggak tahu kalau itu serigala. Serigala kan musuhnya domba. Tapi karena bulunya domba, jadi nggak hati-hati. Maka dengan adanya ayat yang menerangkan sifat orang munafik ini, supaya kita hati-hati melihat karakter-karakter seseorang. Walaupun mungkin kita juga diperintahkan untuk husnudzon kepada orang, tapi diperintahkan juga fahdharhum, untuk apa? Hati-hati. Husnudzon maka tapi fahdharhum, ini kata Allah, humul aduwwu fahdharhum, mereka itu musuh dan berhati-hatilah. Jangan sampai mereka dijadikan orang kepercayaan, ya. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah perjuangan, gerakan, langkah-langkah kaum muslimin, mereka tahu, akhirnya dijadikan info, ya, yang berharga buat mereka sampaikan kepada musuh-musuh Islam. Ini berbahaya di situ. Dan jemaah sekalian, di dalam sejarah
juga terbukti orang-orang munafik ini melakukan provokasi-provokasi dan usaha-usaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari Rasulullah dan memecah belah kaum muslimin. Jadi dalam kisah ini ya mas sekalian, waktu Nabi pulang dari perang Tabuk, ya kalau Islam perang Tabuk, ada sekelompok orang munafik ini datang kepada Nabi, datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kami telah bangun sebuah masjid. Dia bilang bahwasanya kami bangun masjid ini lidil illah wal hajah wal lailil mutirah. Jadi kata dia, kami bangun masjid ini untuk orang-orang yang punya hajat, punya halangan-halangan kalau hujan lebat gitu. Karena waktu itu sudah ada masjid Kuba, ya. Tapi dia bangun lagi orang munafik dekat itu masjid. Jadi kata orang munafik, nanti ya Rasulullah, tolong engkau sholat di masjid kami, agar orang-orang mau sholat di masjid kami. Jadi Rasulullah khusnudzan, Pak. Rasulullah khusnudzan karena belum ada ayat-ayat waktu itu ataupun belum ada info tentang orang munafik ini. Oke, nanti saya sholat insyaallah. Nanti saya ada kesibukan dulu. Rasulullah itu tidak langsung menolak. Oh enggak, kamu enggak begitu. Kalau belum ada info dari Nabi ya Rasulullah, belum ada info dari Allah, Rasulullah khusnudzan itu. Ya bagaimana enggak khusnudzan orang munafik ini kalau sholat di belakang Rasulullah. Kalau sholat maghrib ini di belakang Rasulullah. Nah, orang munafik ini yang susah mereka sholat itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu orang munafik ya, berat sekali, apalagi subuh. Kalau maghrib mau berjejer isya dan subuh. Ini orang munafik susah sekali, berat sekali, terutama subuh. Ini juga menjadi satu peringatan buat kita. Kalau kita sudah berat tuh sholat isya dan subuh di masjid, wah ini ya, kita jangan-jangan agak terserempet nih oleh apa? Oleh sifat orang munafik ini, dia susah sekali. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu Pak, yang susah untuk sholat isya dan subuh. Padahal rumahnya dekat masjid, rumahnya nggak jauh dari masjid. Pantaslah kalau ada orang berkata bahwa perjalanan yang sangat jauh itu, perjalanan yang sangat berat itu ke masjid walaupun dekat. Orang bisa sampai ke puncak, kan jauh puncaknya, bahkan sampai ke Bali jalan. Artinya perjalanan mereka sampai tempat-tempat yang jauh. Tapi untuk ke masjid yang nggak jauh, paling cuma berapa puluh meter, belum tentu nyampe. Makanya perjalanan ke masjid ini perjalanan yang mulia, kata Rasulullah. Barang siapa yang berjalan ke masjid pagi sore, Allah bangunkan satu istana di surga. Karena beratnya itu, maka pahalanya pun semakin besar. Jadi orang munafik itu subuh dan isya tadi. Jadi orang munafik tadi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sholatlah di tempat kami. Kami telah bangun masjid. Ketika Nabi mungkin sudah ada niatan mau ke tempat itu, ke tempat masjidnya orang munafik ini, lalu datang khabarun minas sama, kabar dari langit yang dibawa oleh malaikat Jibril, dikasih tahu tentang masjid ini. Akhirnya teman sekalian, Nabi marah setelah dikasih oleh malaikat Jibril bahwa tujuan orang munafik bangun masjid itu bukan littaqwa, bukan ussisa ala taqwa, bukan dibangun di atas ketakwaan,
tapi tujuannya adalah litafriq bainal mu'minin, untuk pecah belah. Jadi dia untuk orang beriman yang tadinya ke masjid Nabi supaya konsentrasinya pecah ke masjid mereka. Nanti di situ dipengaruhi dengan berbagai macam doktrin-doktrin kemunafikan. Dan tentu doktrin-doktrin kemunafikan itu pasti juga akan terulang sampai hari ini, Mas. Diulang lagi pasti. Walaupun bentuknya mungkin beda ini ya. Dikemas dengan berbagai macam hal yang mungkin seperti benar ya. Seperti benar. Karena orang munafik itu kalau dikatakan la tufsidu fil ard, dia bilangnya innama nahnu muslihun. Kalau disebut jangan kamu merusak, dibilang kami enggak merusak, kami justru melakukan perbaikan. Jadi dia mengemas kebatilan itu dengan sesuatu yang seperti baik. Ini zaman sekali penting untuk kita renungkan ini. Suatu yang buruk dikemas oleh orang munafik dengan sesuatu yang seperti benar gitu. Suatu yang negatif tapi dikemas oleh mereka sehingga kayak positif gitu. Ini keahlian orang munafik. Dan kita juga merasakan itu, menyaksikan betapa begitu banyaknya hal-hal yang kayaknya baik tapi dibalik itu sebenarnya justru merusak. Lalu jamaah sekalian, Nabi marah. Akhirnya kata Nabi, intoliku, pergilah, wahdimu, wahriku, hancurkan dan bakarlah masjid itu. Jadi Nabi memerintahkan sendiri supaya masjid itu dihancurkan dan dibakar. Akhirnya masjid itu dirobohkan dan tempat tanah yang ada masjid itu setelah roboh dijadikan tempat pembuangan sampah. Artinya di masa Nabi itu ada masjid-masjid yang dibangun tapi tujuannya untuk melemahkan Islam, untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, cuma jamaah sekalian, hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang zaman sekarang. Kenapa? Karena tidak ada info yang pasti tentang sebuah masjid. Kalau Nabi kan infonya pasti dari Jibril. Ini masjid munafik. Nah, kalau kita nggak bisa, nggak boleh masjid bisa. Wah, ini kayaknya masjid munafik, habisin aja dia, nggak boleh. Karena kita nggak tahu secara pasti ini masjid siapa gitu. Kalau Nabi pasti, karena kasih tahu Jibril, nggak mungkin salah. Tapi kalau kita kira-kira di sini kayaknya banyak hal-hal yang justru melemahkan Islam, ya dihindari saja. Karena justru banyak subhat-subhat yang mungkin justru akan mengaruhi pikiran kita. Kita lihat jemaah sekalian sekarang ini ya, banyak orang ceramah yang ceramah itu justru melemahkan Islam. Dan bukan orang kafir, orang Islam dengan label ustaz mah. Tapi ceramahnya itu justru melemahkan Islam. Ceramahnya itu justru menjauhkan kaum mukminin dari semangat membela Islam, dari ruhul jihad wa ruhul iman. Ini memang aneh. Jamaah sekalian, ini fakta sejarah di masa lalu bahwa orang-orang munafik itu menampilkan satu hal yang buruk dalam kemasan yang baik. Artinya, kalau kita sebagai kaum ini diperintahkan untuk mempunyai sifat fatana, sifat yang cerdas. Tipu daya kaum munafik ini luar biasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan tidak ada ayat yang mensikap atau yang menyingkap rahasia orang munafik ini, barangkali Rasulullah pun masih husnudzon aja.
Karena memang sikap orang munafik ini luar biasa dalam mencari muka, ya. Dalam apa namanya istilahnya, dzul wajhain, dalam punya dua wajah itu luar biasa. Tapi ketika Allah beritahu wa ma hum bimu'minin, baru Nabi tahu, oh ternyata dia ini enggak beriman. Namun sekalipun demikian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikapnya pun masih lunak kepada orang munafik. Diceritakan dalam tarikh, orang munafik ini pemimpinnya namanya tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi punya anak namanya Abdullah. Anaknya ini anak yang baik, anak soleh, sahabat setia Nabi. Anaknya ini juga luar biasa ini anaknya. Bapaknya kepala munafik atau gembong munafik, tapi dia hanya sahabat Nabi setia, Abdullah. Di dalam surah munafik dikatakan, peristiwa ini, asbab nuzul dari ayat ini adalah pada peperangan Bani Mustalik. Orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik ini berkata, ketika selesai peperangan Bani Mustalik, dia berkata, apa dia bilang? Humul ladzina yaqulu yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Jadi Abdullah bin Ubay Salul berkata, nanti kami akan mengusir, kami yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah di Madinah. Istilahnya, kami orang-orang munafik, dia bilang kami ini kelompok yang kuat, maka Muhammad dan kelompoknya akan kami usir dari Madinah. Dia bilang begitu. Ini kata-kata ini terdengar oleh Nabi bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkata, mereka menganggap dirinya kuat dan Nabi lemah, Nabi akan diusir. Kira-kira seperti itu. Ini terdengar oleh Nabi. Bahasa tepatnya di sini ada kata-kata yang tepatnya itu, la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ketika kami kembali ke Madinah, maka yang kuat, yaitu kami akan mengusir yang lemah, yaitu Muhammad dan kelompoknya. Kata-kata ini menyebar sampai kalau sekarang viral gitu kan, sampai kepada Nabi. Akhirnya terdengar sahabat-sahabat marah. Oh, sahabat-sahabat ini geram sekali sama Abdullah bin Salul. Sampai terdengar bahwa ada perintah untuk membunuh Abdullah bin Salul. Anaknya dengar suara-suara itu. Oh, bapaknya berkata seperti itu yang buat Nabi marah. Sahabat-sahabat marah, bahkan katanya ada perintah pembunuhan, kira-kira seperti itu. Anaknya ini jemaah sekalian, sebelum bapaknya masuk Madinah, dia bawa pedang, dia hudus pedangnya, dia stop bapaknya itu. Pak, jangan masuk Madinah sebelum bapak merubah kata-kata. Kata-kata yang mana? Yang itu bahwa bapak mengaku atau berkata, kami orang kuat akan mengusir orang lemah, Muhammad dan kira-kira begitu yang tadi ucap. Tapi pedang terhunus. Artinya kalau bapak tidak merubah dan memaksa masuk Madinah, berhadapan dengan pedang. Akhirnya dia rubah, Pak. Abdullah merubah kata-kata itu. Ya, namanya orang munafik kan gampang-gampang aja. Ini anaknya luar biasa. Anaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah benar ada perintah untuk membunuh ayah saya?
Kalau memang ada, jangan dibunuh orang, biar saya yang menyelesaikan. Saya akan bawa kepala bapak saya ke depanmu ya Rasul. Tapi kata Nabi jangan. Tidak. Natarafaku. Kita lemah lembut saya kepada bapakmu selama dia bersama kita. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul itu meminta anaknya supaya Nabi memberikan jubahnya untuk kafan di. Oh, luar biasa manjanya itu. Minta jubah Nabi untuk jadi kafan, tapi Nabi kasih. Datang ketika meninggal mau mensolati, Sayyidina Umar tuh marah. Jangan ya Rasulullah, musuh kita kan. Tapi karena waktu itu belum ada ayat yang melarang mensolat orang munafik, ya Nabi mensolati, menguburkan. Tapi setelah itu Nabi tidak pernah lagi mensolati orang munafik, karena turun ayat, wala tusalli alaihim wala taqum ala qabri. Sayyidina Umar sudah gerah banget itu dengan Abdullah bin Salul. Nah, di antaranya kata para alim ulama, kenapa Nabi itu berlaku masih begitu dengan Abdullah bin Salul? Ikraman liwaladihi, karena Nabi itu masih menghargai anaknya tadi. Anaknya ini sahabat yang setia. Jadi bapaknya munafik tapi anaknya ini baik. Nabi menghargai anaknya dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah jamaah sekalian, apa yang terjadi di masa lalu tentang sifat-sifat orang munafik ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Dan yang kedua, kita juga diberi pengetahuan tentang sifat tersebut agar kita bisa lebih hati-hati terhadap orang-orang yang terindikasi ya, dengan sifat-sifat tersebut, agar berhati-hati. Tidak salah kita memilih kawan sebagai kawan, lawan sebagai lawan. Jangan sampai terbalik, kawan dijadikan lawan, lawan dijadikan kawan. Ini yang terjadi di berbagai macam, di berbagai negara, yang termasuk di Indonesia juga. Karena kita tidak meneliti dengan serius siapa-siapa sih orang-orang yang sekiranya dengan sifat-sifat itu menunjukkan dia ini orang gak serius dalam membela Islam. Hanya sekedar ngomong-ngomong aja, ataupun hanya sekedar bualan-bualan saja. Tapi prakteknya dia yasudduna an sabilillah, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.